92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Anda masih di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies. Ada Pak Produser Ricky Hans dan juga Cieni nih yang lagi ngebahas tentang MBTI. Nah, aduh seru banget ya. Terus kalau misalnya kita dikotak-kotakin gitu kan ya di dalam satu tempat, terus kita dibagi jadi 16 kotak ya. Iya. Cieni. Iya. Dari kita yang udah tes ada yang sama nggak sih teman-teman? Nggak tahu nih. Ricky belum laporan. Udah. Kenapa ya? Ada yang sama ya? Coba. Apaan tuh? Coba kita ini dulu. Citin waktu itu dapetnya apa Citin? Aku INTP. Berarti apa tuh Ci? Wah, apa ya? Introvert, intuiting, Intuisi. terus Kayaknya lupa apaan sih, Teh? thinking. Sama cantik. dong itu. Oh itu di DISP. Cantik kan? Iya. INTP. Oke. Ricky Aku nih. ENFJ. ENFJA. Ya. Oh, si Ricky NFJ. Ayo Ci, satu-satu Ci. Protagonis. Satu kali ya. Protagonis. Satu-satu. Coba kita buktikan bahwa Cieni itu bisa beramal. Satu nih dari Citin dulu nih. Ya, terserah sih. Ya, ini INTP ya, INTP tadi. INTP itu salah satu ya kalau misalnya di survei secara ini kan memang karena sudah cukup lama teori tentang MBTI ini. Nah, itu tuh udah banyak dalam survei itu. Jadi salah satu kelompok tipe kepribadian MBTI yang paling sedikit di dunia populasinya adalah INTP. Aku barang langka. Kita ganti namanya jadi Cici Langka sekarang ya. Kacain nih. Biasanya ya jarang sekali ya ini sih menurut survei di ini ya, maksudnya survei secara global begitu, secara global memang INTP itu sangat-sangat jarang begitu. Tapi itu tuh bagus apa jelek? Langka tapi jelek. Biasanya ilmuwan tuh INTP biasanya. Berarti salah nih lu. Astro. Salah jalan harusnya jadi saya sih. Biasanya Gitu. pemikir, cara berpikirnya juga biasanya lain dari kebanyakan orang INTP. Tapi itu jadi peributan Ci, sungguh itu mah. Nah, jadi apa yang saya omongin tuh ya orang lain tuh nggak ngerti sama-sama yang saya omongin. Ya itu karena ilmuwan. Dia ngomongnya Anda baru sadar kan? kata-katanya tuh ajaib. Kata-katanya tuh lalu Betul kan? complicated. Iya kan, kalau saya nanya kalian roaming dulu kan, udah. Kebanyakan orang tuh nggak terlalu interest gitu, tapi kalau yang INTP biasanya interest. Kenapa tadi kan sulit untuk dipahami gitu? Karena begini, yang satu N kan. N itu ya udah mah memang N itu juga jarang, orang N itu sebetulnya lebih banyak S dibandingkan N. Berarti cara berpikirnya kan kalau N itu abstrak sehingga sulit untuk dipahami. Kemudian sisi lain lagi adalah T. T itu kan thinking, sangat ini ya, sebenarnya konseptual banget gitu. Udah N-nya itu sangat intuitif dengan konseptual. Ditambah biasanya P itu kan nggak sistematis, biasanya loncat-loncat gitu. Berantakan banget dia. Jadi biasanya tuh memang perlu menerjemahkan sih untuk ke orang-orang, kebanyakan orang tuh kita perlu terjemahkan dulu maksud saya tuh begini loh gitu, karena bisa jadi sih orang-orang banyak gak ngerti karena memang cara berpikirnya berbeda gitu, jadi akan sangat. Kenapa Pak Bro ketawanya kayak Pak gitu? Dia Iya. puas banget Soalnya ya. kan gue kerja, maksudnya banyak hal yang gue kerjain sama si Citin ya, gitu. Memang kalau lagi kerja itu begitu. Jadi kita tuh perlu jelasin nih, maksud gue tuh mau ke arah sini. Itu sama, ini kalau gue ya. Dia ketika ngasih konsep ke gue, dia juga kayak, gimana sih maksudnya? Nah itu dia jelasin lagi. Gitu ya, terus orangnya sistematis sih gitu kan. Tapi ketika ada beberapa hal tetap ngacelok kemana gitu sih. Tapi sebenarnya kayaknya kan tadi Pak Ricky itu ENFP ya? ENFJ. Oh, ENFJ.
FJ, oh ya pasti. ENFJ, strip A, ada strip A-nya. Jadi kita itu berseberangan banget, cuman di N-nya aja nih. Ya, masih mendingnya itunya tuh ada M-nya sih. Kalau intuisinya masih bisa saling memahami itu. Itu paling sulit itu memahami yang itu agak sulit gitu biasanya. Sama intuisi. Ada yang nyambung ya M-nya. Sama Indonesia akan menyambung sih karena Enak tadi Jadi si Ricky sama saya we can ride the motorbike together, tapi dengan kerendeman yang nggak nyambung, tapi akhirnya sih nyampe gitu. Aduh. Ya. Oke. Move on ke siapa dulu nih yang mau dibaca sama Ci? Oh, ada tadi dulu Ci. Itu harus diobatin nggak gua? Dia berpenyakit atau gimana? Kalau orang nggak ngerti tuh. Setiap kepribadian itu yang paling penting adalah kesadaran diri kita ya, bahwa kecenderungannya begini gitu. Karena kecenderungan begini sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain itu apa yang akan terjadi gitu. Dan ya tadi lagi sih kembali setiap kepribadian mau yang maksudnya tadi kan saya bilang angka gitu. Nah itu sebetulnya pasti tetap punya strength-nya gitu untuk dikembangkan begitu, dan ketika kita pahami untuk weakness-nya ya itu kita meminimalisir aja gitu untuk weakness-nya, terutama sih biasanya komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Kalau yang INTP itu kadang-kadang memang agak sulit ya tadi itu dipahami karena cara berpikirnya memang unik begitu. Jadi ya kita sisi positifnya adalah memang unik dan kita saya itu mencoba untuk memahami cara berpikir orang lain itu seperti apa begitu. Karena dari N ke S sebetulnya lebih mudah gitu. Kalau dari S ke N itu agak usahanya keras banget gitu. Karena itu kan sangat, karena kalau dalam perkembangan aja ya, tingkat perkembangan kita kalau anak-anak gitu biasanya dari konkret, cara berpikir yang konkret itu kemudian berkembang menjadi abstrak. Jadi yang abstrak itu akan mudah untuk memahami pikiran-pikiran yang konkret, sedangkan kebalikan kalau dari abstrak dari konkret, cara berpikirnya biasanya konkret ke abstrak ya, dari sensing ke intuisi itu jauh lebih sulit. Jadi apa perubahan sensing yang perlu menerjemahkan apa yang dimaksud gitu. Benar, dan sebenarnya kalau si abstrak ini susah gitu ya, kalau si abstrak ini nggak dimengerti terus penyampaiannya bingung, nah itu jalan udah buntu udah. Makanya jadi real friends-nya cuma dikit banget. Karena ya gitu Ciani. Karena malas juga gitu Kak untuk memulai yang baru tuh gitu, karena Introvert lagi ya? Iya, udahlah lu gak akan ngerti gue lah, udah mau ngomongnya aja juga susah gitu kan, gue mau ngomongnya juga susah, terus lu gak akan bakal ngerti, udahlah gitu. Iya, cewek karena I-nya sih, kalau ke ininya ya, kayak misalnya, kok aku sedikit gitu, temennya sedikit lebih I-nya sih, karena ya ini kan biasanya memang juga gak terlalu banyak berinteraksi dengan orang, apalagi tadi dengan cara berpikirnya juga yang sangat unik. Nah, cuman memang sih kalau kita dalam tanda ini sih kita misalnya bisa menghindari orang-orang yang tipenya sangat sulit untuk di komunikasi atau gimana. Tapi andaikan itu ada di keluarga kita, yaitu yang memang kita perlu banget gitu untuk pahami. Dia misalnya kalau anak kita atau suami atau istri yang ternyata cara berpikirnya itu sangat berbeda dengan kita, dan kita nggak bisa menghindari mereka kan. Nah itu yang memang kita sangat baik kalau paham itu seperti ini, sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi. Yuk dibaca dulu ya, jangan kita ambil kesimpulan dulu, tenang. Selanjutnya cewek. Aku sih STP. Ini saya jadi kayak udah masih Ricky lagi suka ketawanya gitu nih. Dia emang suka keras memang. Langsung udah kebaca ya Ki. Dia tuh cari celah banget tuh nggak sih buat mungkin hari. Bentar. Pelan. IS apa tadi? ISTP. Introvert. ISTP. Oh bukan ya, ISTP.
thinking Ya. ISTP berarti introvert, sensing, thinking, dan Perceiving. perceiving. Ya, ini tipe ini tuh cukup banyak sih populasinya di aman berarti Ci. Tadi bertolak belakang kan. Aman berarti Cici, you happy lah. Iya. Biasanya memang kalau tipe seperti ini tuh tipe yang apa ya, yang menikmati hidup gitu. Jadi nggak yang ambil pusing terlalu banyak hal gitu biasanya ya. Dan Ya, juga aku mau Ci menikmati hidup Ci. Nggak usah ya. dan ini me time, pasti me time juga ini ya, perlu me time juga gitu, seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat bahwa meskipun banyak hal yang dikerjakan atau ketemu dengan orang-orang, tetap perlu me time supaya si energinya tetap ini lagi gitu, dipulihkan lagi gitu. Itu perlu banget untuk me time. Kayaknya bener banget nih si cewek. Bener nggak sih? Iya, kayaknya Ricky udah langsung nebak deh kayaknya ya, udah langsung tahu ting gitu kan, itu tadi langsung ketawa ya pas ngomong ISTP. Langsung kebaca gitu, udah langsung keluar di depan muka saya. Nah, kelemahannya ya sih Cien, kalau misalnya kayak gini menikmati hidup, ini nggak pasti kelemahannya banyak juga kan, gitu. Nah, apa namanya? Ya sebetulnya ya setiap pribadi sih ada ininya ya, pada sisi tertentu, maksudnya itu pada taraf tertentu ya itu sebenarnya baik-baik aja sih, nggak terlalu gimana. Biasanya kalau SPP sih nggak terlalu pusing ya. Kalau tadi yang biasanya yang banyak berpikir banyak itu. Kalau yang SPP biasanya yang nggak terlalu ya lebih balance sih sebetulnya. Jadi di satu sisi ada menikmati hidup, dan mungkin yang perlu di ini apakah ada hal-hal yang ingin dicapai begitu ya, hal-hal yang ini dan lebih berusaha untuk lebih sistematis, ya itu aja sih biasanya sih, lebih ke arah sana. Benar guys. Thank you. Punya dream nggak sih? Dreamnya apa gitu? Lebih ke dreamnya apa? Dreamnya ya. Biasanya begitu. Kalau yang biasanya dreamnya banyak gitu. Kalau yang tipe ini biasanya nggak terlalu banyak dream. Jadi ya udah menikmati aja apa adanya yang ada terjadi di depan. Gitu. Nah seperti itu. Iya. Bener tuh Ci. Benar. Bener ya? Bisa gini ya. Kayaknya hidupnya kayak lurus-lurus aja. Gue nikmatin aja dah hidup gue udah. Relax kayak kalem. Relax. Orang gitu udah happy aja. Biasanya kalau itu nggak gitu sih. Ya karena nggak terlalu banyak yang diinginkan juga gitu. Yang mudah dipengaruhi gitu kali ya. Bisa aja ya. Terus begini, dari tipe-tipe ini secara umum ya, secara umum biasanya seperti itu gitu. Tapi bisa jadi sih kayak tadi ya tuh ya, kok tipenya kalau udah harus bisa jadi seperti itu, karena ada kalanya juga ada anomali dan tip ya, ini terjadi itu bisa aja. Nah, itu biasanya ada something gitu yang terjadi. Nah kalau misalnya kita ingat, kita bisa tahu, oh paham. Tapi kalau yang nggak ingat itu ada di alam bawah sadar. Itu kalau misalnya nggak mengganggu sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang mengganggu, sehingga kenapa ya kalau aku ngelihat orang yang seperti itu kok aku jadi tiba-tiba sebel ya misalnya. Benar. Nah, itu kan biasanya itu ada di bawah alam sadar. Gitu. Iya, bikin bentrok di dalam jadinya ya Ci ini kalau gitu ya. Betul, internal konflik betul. Wah, kacau nih. Pak Pro tadi belum detail ya? Pak Pro dulu sih belum kan? Oh, belum. Yang lain dulu lah. Oh, Cifang dulu. Cifang. Aji. Oh, tar dulu Ci. Tadi gue juga tertarik nih. Tadi berarti orang yang kayak semacam si cewek ini harus punya mimpi kah atau udah aja jalan aja gitu? Iya, sebetulnya sih kalau orang yang sudah seimbang, life balance-nya udah oke gitu ya nggak apa-apa sih, nggak usah jadi aduh harus gitu. Kalau memang bisa nih, dream-nya dan memang udah punya dream dan sudah tercapai dan happy dengan enjoy dengan life, her life ya udah nggak jadi masalah sih. Oh, orang kaya, ya betul.
Ah udah, gue begini aja udah begitu. Kayaknya tajir berarti ini ya. Oke. Iya. Di rumahnya suka ada bunyi "tit, tit," gitu nggak sih? Si cewek? Hah? Apa? Listrik pakai token? Tuh kan Enggak. orang kaya. Tandanya gitu ya. Tandanya gitu Ci. Kalau nggak pernah dengar berarti memang udah nggak ada. Oh, udah kayak udah lurus gitu, udah aman. Lanjut. Kita kerjain si INTP. Yuk. Ya, oke. Berarti Ya, punya mimpi ya? langsung deh. Ada yang mau ditanya enggak si cewek? Aku enggak sih, enggak ada. Udah benar semua dah itu. Boleh semua. Oke. NFJ, saatnya NFJ. Iya, yang lain kebagian juga Cipang. dibulinya. Oh, boleh. Cipang. Lanjut yuk. Dia melarikan. Ini harusnya Ricky dulu. Cipang dulu lah. Dia aja. Cipang dulu lah. Gua itu kemarin teh kan apa ESFJ. Tapi teh ESFJ teh gua tadi jawab lagi ya, yang di sebelumnya mah ISFJ gitu. Jadi I sama E-nya teh ya dua kali tes teh dua kali berbeda. Kenapa ya? Dengan dua jenis tes yang berbeda. Yang beda apa sih tadi? I sama apa Sama sih? E-nya. I sama Iya, E. makanya. Oke. Belakangnya mah SFJ-nya mah sama gitu. SFJ. Oke. Ini untuk Sobat Maestro kita ini dulu kali ya. Oke. Oke. Sorry tadi please kayaknya ya. Nge-lag. Jadi introvert dan extrovertnya itu di dua tes yang berbeda tuh beda. Yang muncul gitu, yang satu I, yang satu E. Apakah saya bunglon? Wah. Yang satu apa? ISFJ, yang satu ESFJ. Yang satu. FJ-nya mah sama, SFJ-nya mah Oh. sama, di belakangnya masih, tapi depannya I sama E-nya itu kayak aneh. Ya, I sama E-nya yang berubah ya. Aneh. Ya ini sangat sangat banyak terjadi kalau yang I sama E itu berubah. Maksudnya tuh bisa berubah dalam waktu yang nggak terlalu lama ya. Itu bisa jadi kenapa? Karena kemungkinan sih antara I dan E-nya itu nggak terlalu besar bedanya gitu. Jadi misalnya bisa dilihat sih dan gitu. iya, jadi ini memang jadi kayak ambivalen gitu antara aku introvert atau extrovert. Bisa jadi introvert yang extrovert atau extrovert yang introvert gitu. Jadi antara I dan E-nya itu balance. Jadi iya, bisa jadi seperti itu sih. Bisa jadi antara I dan E-nya itu memang memang nggak terlalu berbeda jauh sehingga ya memang akhirnya tuh bisa jadi hampir mirip gitu hasilnya. Jadi bisa jadi duanya. Memang kadang-kadang muncul yang I muncul, kemudian yang E muncul. Nanti berapa lama kemudian dalam kondisi tenang itu bisa dicoba lagi gitu. Dalam kondisi kitanya dalam betul-betul kondisi tenang nanti bisa dicoba lagi dan dari situ kita betul-betul bisa tahu aku itu sebetulnya I atau E. Ya karena kalau misalnya dalam kondisi kitanya lagi banyak kerjaan, kita lagi banyak ketemu orang, lagi betul-betul hektik gitu, bisa jadi sih E-nya muncul gitu karena kita ketemu banyak orang sehingga seolah-olah kita itu betul-betul E. Ya tapi bisa jadi memang sebetulnya E gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita lagi kondisi tenang, lagi kondisi kita nggak terlalu banyak ketemu orang juga, kita tetap coba dites lagi. Kalau misalnya memang tetap keluarnya E, biasanya memang yang E gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tersebut kitanya I, nah biasanya sih akan ini. Jadi kita benar-benar tahu yang sesungguhnya kita itu I atau E. Kalau masih bingung juga, ingat-ingat masa lalu gitu. Waktu itu kan lebih banyak gimana? Lebih banyak sendirian atau lebih banyak kontak dengan orang. Nah, itu kita bisa tahu cenderungnya kita itu ke I atau cenderungnya kita itu ke E gitu. Ya. Jadi kita bisa paham. Tapi memang E sama E itu memang paling mudah berubah gitu ya, Cia ini. Betul. Tadi sebetulnya. Oh. Iya, Iya memang. sih, benar. Jadi kalau misalnya kita Tapi oleh kondisi lingkungan. Iya, sangat dibentuk oleh kondisi Ini lingkungan. kan gimana Ciri?
Iya, karena si I dan E ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Gitu. Jadi sangat mudah dipengaruhi. Tapi kembali lagi ke individunya. Kalau misalnya dia memang secara bawaannya itu dia I-nya itu betul-betul kuat, itu sih nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya bawaannya itu memang juga nggak terlalu kuat ya, maksudnya itu dalam arti dia I dengan E-nya itu balance, nah itu ya memang nggak terlalu kelihatan sih gitu. Dan itu juga ada juga sih misalnya orang-orang yang seperti itu ya memang dia mudah untuk jadi I, mudah juga jadi E gitu. Nah ini biasanya orang jadi bingung gitu, aku sebenarnya yang mana? Ya itu tipenya memang yang seperti itu, berarti I-nya I yang balance itu dengan I dengan E-nya. Jadi bisa adaptasi sendiri, dia bisa bersama dengan orang-orang juga dia nggak masalah gitu. Saya sebenarnya masih dulu kalau nggak tahu ada tes MBTI saya nggak pusing nggak. Tapi setelah dites jadi pusing saya antara I dengan E. Padahal sebenarnya saya mau bodoh-bodoh amat, saya mau I nggak apa-apa, mau E juga nggak apa-apa gitu. Nah itu justru karena bodoh-bodoh amat ya akhirnya balance. Ya, bisa kelihatannya tipenya itu. Jadi tipenya memang yang seimbang gitu antara I dengan E. Jadi ya I-nya ada, E-nya juga, misalnya I-nya juga cukup kuat, E-nya juga cukup kuat. Jadi ya nggak no problem gitu. Kita terima aja, oh iya memang aku memang antara dua ini memang balance gitu. Ada orang yang memang dominan banget I, ada orang yang dominan banget E gitu. Jadi ini, tapi kalau ini sih balance dan it's okay gitu. Ada yang seperti itu. Bukan Masih bukan bunglon. Masih sama I-nya tergantung kondisi dan situasi ya. Bisa jadi. Berarti bisa gini juga ya teman-teman, kayak misalnya sekarang ini lebih ada komunitas yang banyak gitu kan, itu membuat kita juga jadi berkomunitas jadi gitu kan, gitu ya Cieni ya. Kayak gitu juga ternyata. Ih seru ya. Aduh kalau ngomongin karakter aku ya. Ini nebak karakter kita sendiri aja udah seru banget nih Sobat Maestro. Apalagi kalau kita menebak-nebak karakter pasangan kita, ya kan? Untuk kondisi di rumah supaya lebih aman, tentram, damai, harmonis, sentosa, ya kan? Nah, kita bakal kupas lagi lebih dalam lagi tentang MBTI ini Sobat Maestro. Untuk teman-teman yang ketinggalan series Ladies Talk, langsung aja ya cek di mobile apps-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung.